Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Geometri Analitik akan membawakan penjelasan mengenai konstruksi elips pada GeoGebra. Kelompok 9 beranggotakan dengan saya sendiri, Angelia Septiani, dengan NIM 06081282025029 bersama dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Aulia dengan NIM 06081282025047. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NIM 06081282025019. Perkenalkan, nama saya Septa Angelia Aprita dengan NIM 06081382025072. Dalam hal ini, kami akan membawakan penjelasan mengenai konstruksi elips pada web online GeoGebra. Kemudian, sebelum itu kita akan menyimak pembahasan mengenai apa itu elips dan bagaimana komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah elips itu sendiri. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai elips, irisan kerucut. Elips, pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik sedemikian hingga jumlah jaraknya dari pasangan dua titik tertentu yang berbeda adalah konstan tertentu. Dua titik tertentu di atas disebut titik fokus. Selanjutnya dalam PPT ini akan ditampilkan gambar elips. Kurva elips dengan sumbu mayor atau sumbu terpanjang di sumbu X. Terima kasih, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Misalkan titik fokusnya adalah F1 yang terletak pada koordinat min C, 0 dan juga F2 yang terletak pada koordinat C, 0 dengan jarak panjang F1 ke F2 itu sama dengan 2C. Terdapat 4 titik puncak, yaitu titik A berada pada koordinat min A, 0, titik B berada pada koordinat A, 0, titik C pada 0, min B, dan titik D pada koordinat 0, B. Serta titik pusat elipsnya itu adalah titik M dengan koordinat 0,0. Di sini titik fokusnya yaitu F1 dan juga F2 serta jarak dari atau panjang dari F1 ke F2 ini itu sama dengan 2C. Kemudian terdapat titik puncak A, B, C, dan D. P ke F1 apabila dijumlahkan dengan jarak P ke F2 itu sama dengan 2A. Sesuai dengan arti dari elips itu sendiri, bahwasannya elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jarak terhadap dua titik tertentu itu selalu sama. Di sini kita mendapatkan juga teorema Pythagoras juga terdapat dalam segitiga D, FM. Dengan ini berlaku bahwa C kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Sehingga didapatlah persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Baik, kembali lagi bersama saya Angelia Septiani yang akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan sebelumnya, di mana misalkan titik fokusnya adalah F1 yang sudah dijelaskan pada gambar, yaitu dengan koordinat 0, negatif C dan F2 koordinatnya 0, C. Dengan jarak dari F1 ke F2 itu bernilai sama dengan 2C. Terdapat 4 titik puncak yaitu A dengan koordinat 0, negatif A dan titik B dengan koordinat 0, A. Kemudian ada titik C dengan koordinat negatif B, 0 dan titik D koordinat B, 0.
Perhatikan segitiga DMF2 adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan B kuadrat. Kita lihat segitiga DMF2. DMF2 di sini ya. Jadi ada teorema Pythagoras. Kemudian selanjutnya ternyata ada juga nih berbagai macam kurva elips di mana kurva elips dengan titik puncak dan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X. Seakan-akan dapat kita lihat di sini ada pergeseran atau ada translasi di mana diketahui bahwa persamaannya adalah sebagai berikut. Lihat, karena terjadinya translasi atau pergeseran secara ringkas dan pada akhirnya persamaan yang diperoleh itu adalah X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, ada kurva elips dengan titik puncak dan sumbu mayor sejajar sumbu Y. Di sini kita ketahui pada gambar ini X sama dengan P dan Y sama dengan Q. Diketahui pula unsur-unsur dari kurva elips ini, yaitu memiliki titik pusat yaitu titik M dengan koordinat P, Q, memiliki titik puncak, titik D dengan koordinat P ditambah B, Q, titik B dengan koordinat P, Q ditambah A, titik C dengan koordinat P dikurangi B, Q, kemudian ada titik A dengan koordinat P, Q dikurangi A. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan kurva elips beserta unsur-unsurnya, kita dapat menemukan persamaannya. Persamaan dari kurva elips sebelumnya dapat ditulis sebagai berikut. Dalam kurung, X dikurangi P tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2 ditambah dalam kurung Y dikurangi Q ditutup kurung pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 2 sama dengan 1. Nah, setelah ini, kita akan melihat bagaimana elips dikonstruksikan pada GeoGebra. Langkah selanjutnya, kita adalah akan membuat gambar elips atau mengkonstruksikan elips pada aplikasi GeoGebra. Langkah awalnya adalah kita buat segmen garis, yaitu dengan cara mengklik segmen. Kita buat. Terbentuklah segmen garis AB. Di sini kita ubah dahulu titik B-nya menjadi titik A aksen. Kita ubah menjadi titik A aksen. Setelah itu, setelah kita mendapatkan garis atau segmen garis AB ini, langkah selanjutnya kita cari titik tengah atau midpoint or center-nya, yaitu dengan cara klik midpoint or center dari titik A hingga ke titik A aksen. Kita dapatkanlah midpoint atau titik tengahnya itu adalah titik B. Kita ubah namanya menjadi titik O. Langkah selanjutnya adalah kita buat segmen garis OA aksen dengan cara klik segmen lalu kita klik titik O hingga ke titik A aksen. Nah, di sini telah terbentuk segmen garis O aksennya. Langkah selanjutnya, kita buat titik di antara segmen garis O aksen itu. Misal saja kita pilih di titik ini. Kita dapatkan titik B. Lalu kita ganti menjadi titik, namanya kita ganti menjadi titik F. Nah, inilah dia garis yang terbentuk yang telah kita buat menggunakan segmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengeklik reflect about point dari titik F ke titik O sehingga muncullah refleksi dari titik F ke titik O, yaitu titik F aksen. Selanjutnya yaitu kita membuat segmen dari F aksen ke titik F.
Lalu kita buat sembarang titik di dekat titik O. Misalnya kita ambil titik di sini. Ya. Kemudian kita buat lingkaran dengan menggunakan option kompas. Klik dari titik A aksen menuju titik B. Nah, jadilah lingkarannya. Selanjutnya kita geser sampai ke titik F. Kemudian lingkaran C ini kita ubah namanya, kita rename menjadi L. Baik, kembali lagi bersama saya Angelia Septiani. Jadi selanjutnya ya, dari langkah yang sudah juga dijelaskan oleh rekan sebelumnya, bahwa setelah mendapatkan sebuah lingkaran dengan L besar ini, kita akan membuat sebuah lingkaran kembali dengan pusat yang sedikit berbeda, tetapi caranya tetap sama, di mana kita akan menggunakan fasilitas yang ada di GeoGebra, yaitu tools yang berada di sebelah atas kiri ini. Kita bisa klik tools, yaitu kompas, atau di sini fasilitasnya adalah untuk jangka. Kita harus mengeklik ya garis atau 2 poin sebagai jari-jari dari lingkaran yang akan kita buat jangkanya itu. Kemudian sebuah titik pusat ya. Nah, jadi pertama kita akan membuat sebuah lingkaran ya, dari titik A ke titik B. Oke, ini sudah selesai. Namun untuk hasil dari proses pemilihan tools jangka di GeoGebra ini belum selesai, yaitu dimana kita harus menentukan titik pusatnya tadi sesuai dengan perintah yang ada di GeoGebra. Center point yang akan kita tentukan ini adalah F aksen. Nah, maka akan didapatkan sebuah lingkaran yang ukurannya memang lebih besar dari lingkaran yang di sebelah kanan kita, atau lingkaran L besar. Kita bisa rename atau ganti namanya dengan huruf L aksen. Maka dari itu kita harus mengetahui selanjutnya, tools yang bisa digunakan pada GeoGebra klasik ini adalah sebuah intersect. Intersect sendiri itu adalah perpotongan. Caranya adalah dengan kita menggunakan tools dari point ya, intersect. Nah, untuk tools intersect ini adalah select intersection of two objects successfully. Nah, pada tools intersect kita akan pilih 2 objek, yaitu lingkaran L dan juga L aksen. Jadi di sini akan ketemu perpotongan, di manakah dia? Tentu akan menghasilkan di kedua titik ini. Setelah kita mendapatkan titik D dan juga titik C, lalu pada titik D kita klik kanan, kita klik show trace atau jejak hidup. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada titik C dengan cara mengklik kanan pada titik C, lalu klik show trace. Lalu kita klik di sini attach or detach point. Kita letakkan pada titik B. Lalu kita geser titik B. Kita geser hingga terbentuk elips. Nah, inilah dia bentuk elips yang kami buat menggunakan GeoGebra.